Mobil pebalap tabrak kerumunan penonton. 7 orang meninggal dunia di Kota Mobagu. Kebakaran melanda Mall Nipah di Makassar. Pengunjung berupaya selamatkan diri. Lestarikan musik tradisional, ratusan pelajar antusias ikut lomba ukulele. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Ira Matoy, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pagi ini, saudara. Ajang balap mobil dan motor bertajuk Open Turnamen Tidar Drag Race Drag Bike di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Minggu 8 Agustus berujung maut. Mobil salah satu pebalap hilang kendali saat melaju menuju garis finish dan menabrak kerumunan penonton. 7 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 8 korban lainnya menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Beginilah rekaman video amatir warga detik-detik insiden mobil pembalap yang menabrak kerumunan penonton. Terjadi di sirkuit non-permanen Jalan AP Mokoginta, Desa Upai, Kecamatan Kota Mobagu Utara, Sulawesi Utara. Dalam rekaman terlihat sebuah mobil balap dengan kecepatan tinggi menuju garis finish, namun saat memasuki area garis finish, mobil diduga hilang kendali dan kemudian menabrak ke arah kerumunan penonton. Akibatnya sejumlah penonton yang berada di sekitar lintasan langsung tertabrak. Belasan korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit, yakni Rumah Sakit Mononimpa dan Rumah Sakit Popundayan untuk mendapatkan pertolongan medis. Berdasarkan informasi sementara, 7 orang meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 8 korban lainnya masih menjalani perawatan. Atas peristiwa ini, pihak panitia menyatakan akan bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban, baik korban meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka-luka. Bisa ceritakan sedikit Pak, gimana kronologi kejadian ini Pak? Ini kami sudah serahkan ke petugas kepolisian, jadi nanti akan dijelaskan pada saat konferensi pers ya. Terus dari panitia sendiri bertanggung jawab seperti apa Pak? Ya, kami seperti ini kan, kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan mana yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab Pak? Iya, bertanggung jawab sekali panitia. Sirkuit yang digunakan merupakan lintas non-permanen dan berada di kawasan pemukiman warga. Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko keselamatan penonton ketika kendaraan balap kehilangan kendali. Kepolisian Polres Kota Mobagu masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, termasuk memastikan aspek keselamatan dan kelayakan penyelenggaraan kegiatan balap tersebut. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, insiden kecelakaan dalam ajang balap mobil dan motor Open Turnamen Tidar Drag Race dan Drag Bike di Kota Mobagu, Sulawesi Utara menelan korban jiwa. Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, mendatangi sejumlah rumah sakit untuk melihat kondisi para korban yang saat ini masih menjalani perawatan. Wali Kota Kota Mobagu, Weni Gaib, mengunjungi para korban kecelakaan yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Popundayan, Kota Mobagu, dan Rumah Sakit Monumpia. Di rumah sakit, Wali Kota melihat langsung kondisi para korban yang masih terbaring di ruang perawatan maupun di instalasi gawat darurat. Sejumlah korban mendapatkan perawatan medis dengan kondisi terpasang infus dan oksigen, serta mengalami luka-luka pada sejumlah tubuh. Korban dalam insiden ini terdiri dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Weni Gaib, Wali Kota Kota Mobagu, prihatin dengan peristiwa naas yang terjadi dan turut berbelasungkawa terhadap korban yang meninggal.
Sementara terkait pelaksanaan kegiatan lomba otomotif ini, Wali Kota Kota Mobagu Weni Gaib bilang pemerintah Kota Mobagu telah memberikan izin setelah adanya rekomendasi dari pihak yang berwenang. Menurutnya, sebelum kegiatan digelar, lokasi pelaksanaan telah melalui pemeriksaan kelayakan oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Tentu ada izin sebelumnya, sebelum ke pemerintah, ada izin-izin sebelumnya dari yang berwenang mengeluarkan namanya rekomendasi tempat. Setelah kami menerima, sudah sesuai dengan apa yang panitia sampaikan, dan izin itu diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan, dan setelah itu berlanjut ke tempat perizinan selanjutnya. Kecelakaan ini menyoroti aspek keselamatan dalam penyelenggaraan ajang balap di lokasi non-permanen. Apalagi sirkuit ini berada di ruas jalan kelurahan dan kawasan padat penduduk yang tentunya berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Masih informasi yang sama, saudara, tragedi berdarah dalam ajang balapan drag race di Kota Mobagu menyita perhatian publik setelah mobil peserta mengalami insiden dan menabrak kerumunan penonton. Pihak Polda Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas insiden tersebut melalui proses hukum yang tegas. Tragedi berdarah ajang balapan drag race di Kota Mobagu menyita perhatian publik. Insiden ini terjadi saat mobil peserta lepas kendali dan menabrak kerumunan penonton. Peristiwa tersebut menewaskan 8 orang. Menanggapi musibah ini, publik menanti penegasan Kapolda Sulut. Pihak kepolisian berkomitmen penuh mengusut tuntas insiden tersebut melalui proses hukum yang tegas. Kapolda menekankan bahwa kepolisian menjadikan penyelidikan ini sebagai bentuk kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memastikan penegakan aturan berjalan lurus. Ya, yang pertama saya tentunya turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang telah terjadi. Saya turut prihatin, saya menyampaikan untuk berduka cita kepada keluarga. Ya, semoga permasalahan ini kita akan lakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum itu kan bukan mencari kesalahan. Ya, itulah. Tapi tentunya kita kan harus melihat. Betul. Makanya hari ini saya akan melakukan penelitian dan penyelidikan yang intensif, yang mendalam. Hal-hal apa yang menyebabkan sehingga terjadi crash atau kecelakaan ini. Penegasan Kapolda Sulut ini menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum akan memproses siapa saja yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Jimmy Dapar, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lain, Saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara berhasil menangkap sepasang suami istri asal Kabupaten Bolang Mongondo Selatan yang diduga menjadi kurir narkoba. Barang bukti berupa sabu kemudian dimusnahkan melalui apel pemusnahan di kantor BNNP Sulut, Senin pagi. Polisi menangkap pasangan suami istri yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 14,8 gram. Pasangan berinisial IB dan HM itu ditangkap di sebuah rumah di Desa Pantadia, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan pada tanggal 5 Juli 2026 lalu. Berdasarkan keterangan petugas, narkoba jenis sabu ini didapati dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diambil oleh salah satu tersangka menggunakan taksi gelap. Hasil barang bukti berupa sabu ini kemudian dimusnahkan Kepala Badan Narkotika Nasional, Brigjen Pol Jemi Suatan bersama jajaran, melalui apek pemusnahan barang bukti di halaman kantor BNNP Sulut. Pemusnahan barang bukti ini pertama memang hasil dari pengungkapan kasus yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 5 Juli 2026. Kemudian proses penegakan hukum dan untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan proses penyidikan bisa berlangsung dengan baik, kemudian terkait dengan barang bukti bisa diamankan sesuai ketentuannya, maka sebagian memang kita laksanakan pemusnahan.
Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, subsidiar pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Tahun 2023 dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, mencegah peredaran narkoba, Polda Sulawesi Tenggara menggelar tes urin kepada ratusan karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera, sebuah perusahaan tambang di daerah itu. Dari hasil tes urin dipastikan seluruh karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera bebas dari narkoba. Tes urin ini juga menjawab tuntutan warga yang sebelumnya berunjuk rasa mendesak tes urin di perusahaan tersebut. Sebagai institusi penerima wajib lapor, bisa juga ke Rumah Sakit Bayangkara. Tes narkoba bagi karyawan tambang ini digelar Polda Sulawesi Tenggara, PT Gerbang Multi Sejahtera di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sebelum dilakukannya tes urin, terlebih dahulu Badan Narkotika Nasional Kota Kendari menggelar sosialisasi kepada karyawan tentang bahaya narkoba. Tes urin dan sosialisasi bahaya narkoba merupakan bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki resiko kerja tinggi. Yang pada hari ini kita telah melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan tes urin kepada karyawan PT Gerbang Multi Sejahtera. Tujuan utama kami ini bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan tidak ada peredaran narkoba di dalam kegiatan penambangan di wilayah IU PT Gerbang Multi Sejahtera. Ya, kita sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan permintaan dari PT GMS. Saya ucapkan pada kesempatan ini terima kasih atas dari BNN Kota Kendari, Kasat Narkoba Polres Poncel dari GMS sendiri karena adanya kemauan untuk sebelum sampaikan tadi pencegahan pemberantasan perjalanan narkoba dan karyawan PT GMS ini. Dari hasil pemeriksaan tes urin dipastikan seluruh karyawan dinyatakan negatif dari narkoba. Sylvian Zakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Saudara, informasi polisi olah TKP penembakan di Festival Lembah Baliem akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum. Menyingkap tabir yang menyelimuti realita, menelusuri sisi gelap peristiwa, menyibak topeng ketidakadilan yang mengorbankan rakyat. Satu persatu dibongkar dalam Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, satu unit sepeda motor yang terparkir di depan sebuah toko digasak maling. Saat itu korban pemilik motor mau mengunjungi pacarnya. Aksi pencurian sepeda motor di Kota Gorontalo ini pun terungkap melalui rekaman CCTV atau kamera pengawas. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di depan sebuah toko di Kelurahan Padebuolo, Kota Gorontalo. Pria yang saat itu bertujuan mendatangi sang pacar di sekitar lokasi kejadian mengubah niatnya saat melihat sebuah motor yang terparkir dengan kunci yang masih terpasang.
Setelah memastikan lokasi dalam kondisi aman, pelaku langsung membawa kabur 1 unit sepeda motor. Dari rekaman CCTV, polisi akhirnya menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tertidur pulas. Jadi tersangka ini sengaja datang ke wilayah TKP untuk menemui pacarnya. Pada saat dilihat ada kendaraan bermotor parkir, niat pelaku ataupun kesempatan mulai timbul. Jadi cara mencurinya ini karena kuncinya itu tergantung di motor sehingga didorong saja motornya. Jadi untuk pengungkapan kasus ini oleh tim URC Satreskrim kurang dari 2 kali 24 jam setelah waktu kejadian. Kini pelaku telah ditahan di Polresta Gorontalo Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Beralih ke Papua, saudara, polisi melakukan olah TKP pasca penembakan di pintu masuk Festival Budaya Lembah Baliem. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota KKB. Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyelidiki penembakan terhadap 2 warga sipil di pintu masuk utama Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB, Kampung Walesi, Distrik Walesi, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada 8 Agustus lalu. Penembakan saat kedua korban, LMO dan S, berada di dalam kendaraan untuk mengantarkan makanan ke lokasi festival. Keduanya terluka setelah kendaraan ditembak dari arah samping. Korban kemudian mendapatkan perawatan di RSUD Wamena dan dalam kondisi sadar. Hasil olah TKP pada kendaraan, petugas menemukan 3 bekas tembakan, masing-masing 2 pada pintu pengemudi dan 1 pada bagian kap mesin. Petugas juga mengamankan 4 serpihan proyektil, 8 selongsong pin kaliber 5,56 mm, 1 lembar jaket, serta 1 proyektil GLM. Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah melaksanakan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian, di antaranya yaitu 8 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah jaket, 1 buah proyektil GLM, serta 4 serpihan proyektil yang ditemukan di kendaraan korban. Berdasarkan pendalaman awal dan informasi di lapangan, polisi menduga penembakan dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodap 3 Ndugama, Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Meski demikian, keterlibatan EG dan PN masih dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan keduanya berdasarkan hasil olah TKP, keterangan saksi, dan korban, serta barang bukti yang diamankan. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke Makassar, saudara, imigrasi Makassar mengamankan 9 warga negara asing yang membuka jasa fotografi. Mereka ditangkap setelah salahi izin tinggal di Makassar. 9 warga negara asing, masing-masing 8 WNA asal Tiongkok dan 1 WNA Malaysia ditangkap imigrasi Makassar. Mereka ditangkap lantaran menyalahi izin tinggal. Kasus ini terbongkar setelah petugas menggelar patroli cyber di media sosial. Petugas menemukan kegiatan fotografi Orieli Studio di Makassar yang dijalankan para WNA tersebut. Petugas kemudian lakukan penyelidikan dan menangkap para WNA tersebut. Kita ini adalah bagian dari melindungi kegiatan-kegiatan dari praktik-praktik yang merugikan bagi dunia usaha, khususnya pelaku-pelaku industri kreatif. Ya. Nah, kegiatan ini juga adalah bagian dari kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tindak lanjuti dengan kegiatan untuk patroli cyber lewat media sosial. Petugas masih mendalami keterlibatan penyelenggara, pihak yang memfasilitasi serta aliran dana WNA tersebut.
Para WNA terancam pencabutan izin tinggal, deportasi, dan penangkala. Saudara, kebakaran melanda Mall Nipa di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Thrifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Rencana Amerika Serikat yang akan melakukan serangan besar ke Iran dalam pekan ini disambut Garda Revolusi dengan serangan terbaru ke Israel. Tiada alasan untuk tertinggal berita. Kejar kompilasi berita dan informasi terkini yang kami rangkum setiap hari. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Kompas Pagi. Saudara, sejumlah peternak di Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, peternak menuntut agar harga pakan diturunkan dan jaminan harga telur yang stabil. Peternak mau dihidupkan dengan adanya. Dengan membentangkan sejumlah spanduk, para peternak dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan ini menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, mereka membagi-bagikan ayam dan telur ke masyarakat maupun pengendara yang melintas. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya penurunan harga pakan, harga telur yang stabil, hingga mendesak pembentukan Kementerian Peternakan. Saudara, kebakaran melanda Mall Nipa di Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran membuat pengunjung berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran hebat ini melanda Mall Nipa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Agustus 2026 malam. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian luar lantai 3 gedung mall. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan langsung berupaya memadamkan kobaran api. Petugas menerjunkan 30 mobil armada pemadam kebakaran. Api baru bisa dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Akibat kebakaran ini, lantai 3 dan lantai 4 gedung yang merupakan gudang penyimpanan barang dan juga wahana permainan ludes dilalap si jago merah. Laporan kami terima di Mako pukul 21.48 dan kemudian dari Posko Timur tiba di sini kurang lebih hampir 9 menit. Tiba di lokasi karena jalan cukup padat dan segera dilakukan pemadaman kurang lebih hampir 15-20 menit api kemudian bisa dikuasai. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dugaan sementara api berasal dari korslet listrik di neon box di lantai 3 bagian luar gedung mall. Rama Pertama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan.
Saudara Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus meninjau posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di sekitar Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam kunjungan tersebut, Maijen Mirza Agus hendak memastikan penanganan karhutla berjalan secara terkoordinasi, efektif dan tetap mengedepankan aspek keselamatan personel. Inilah visual udara dari kamera drone penerangan Kodam 13 Merdeka pada Minggu sore yang menunjukkan adanya kepulan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Gunung Soputan sudah berlangsung sejak 1 pekan belakangan dan upaya pemadaman kebakaran dilakukan tim gabungan lintas sektoral mulai dari pemerintah setempat, TNI Polri, BPBD, serta para relawan. Untuk memastikan penanganan pemadaman berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik, Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Mirza Agus melakukan kunjungan ke posko penanganan karhutla dan meninjau lokasi terdampak kebakaran. Dalam kunjungan tersebut, Maijen Mirza Agus menegaskan TNI akan terus mendukung upaya penanganan kebakaran hutan bersama seluruh unsur terkait. Pengerahan personil TNI dalam upaya penanganan dan pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas terus diintensifkan. Pangdam mengingatkan personil gabungan agar tetap mengedepankan aspek keselamatan, mengingat medan yang sulit serta kondisi kemarau disertai angin yang berpotensi memunculkan titik api baru. Sore ini meninjau proses pemadaman api yang menjalar di lereng Gunung Soputan yang sudah kurang lebih 8 hari, dan kita semuanya prihatin, sudah 1.000 hektar lebih yang terbakar. Semoga segera tuntas, tidak meluas lagi. Mohon doanya semuanya. Mari kita selesaikan penanganan bencana kebakaran hutan secara bersama-sama, termasuk masyarakat ya. Mari kita hindari kebakaran di lingkungan kita masing-masing, baik hutan maupun tempat lainnya. Adapun kebakaran hutan dan lahan di sekitar Gunung Soputan terjadi sejak 1 pekan yang lalu. Kebakaran ini telah menghanguskan ratusan hektar di sekitar kawasan Gunung Soputan. Dalam kunjungan di lokasi kebakaran hutan dan lahan, Pangdam didampingi Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, dan diterima Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama jajaran. Yana Mekesingal, Kompas TV Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Beralih ke informasi lainnya, saudara, tingkat pengangguran di Sulawesi Utara masih menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 meningkat dibandingkan Februari 2026. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan menggelar job fair dengan sekitar 2.000 lowongan kerja. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 naik 0,11% dibandingkan Februari 2026. Jumlah pengangguran di Sulawesi Utara mencapai 80,50 ribu orang, sementara jumlah pekerja tercatat sekitar 1,4 juta orang. Kemudian untuk yang bekerja sebanyak 1,29 juta orang. Dan ini meningkat atau bertambah 28,76 ribu orang. Dari yang bekerja ini ada yang bekerja penuh waktu atau pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan ada yang setengah pengangguran. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara akan menggelar job fair pada 9 dan 10 September 2026 di Geraha Gubernuran. Sebanyak 50 perusahaan akan berpartisipasi dengan menyediakan sekitar 2.000 lowongan kerja dan ditargetkan mampu menyerap hingga 1.500 tenaga kerja. Untuk tahun 2026 ini target kita perusahaan yang ikut kegiatan itu sebanyak 50 perusahaan, dan target kita untuk lowongan yang nanti akan terkumpul dari 50 perusahaan atau lebih itu sekitar 2.000 perusahaan, 2.000 lowongan. Jadi ketika ada 2.000 lowongan, target kita pencari kerja yang datang berpartisipasi pada job fair ini kita target 2.000 orang, dengan semoga mereka itu bisa ditempatkan sebanyak 1.500. Pemerintah berharap job fair ini dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Sulawesi Utara. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Masih dari Sulawesi Utara, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berencana memperbaiki gedung bersejarah Minahasa Raat yang berada di pusat kota Manado. Gedung peninggalan sejarah ini rencananya akan difungsikan sebagai tempat beraktivitas bagi komunitas paduan suara di Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus meninjau langsung kondisi gedung Minahasa Raat di pusat kota Manado pada Jumat pagi. Gedung yang pernah menjadi tempat musyawarah masyarakat Sulawesi Utara pada masa kolonial Belanda ini kini terlihat tidak terawat. Beberapa bagian plafon sudah berlubang, sementara sejumlah sudut ruangan ditumbuhi rumput liar dan dipenuhi sampah plastik. Setelah meninjau kondisi gedung, Gubernur menyatakan pemerintah provinsi berencana merevitalisasi bangunan bersejarah tersebut. Nantinya gedung Minahasa Raat akan dimanfaatkan sebagai markas atau pusat kegiatan bagi komunitas paduan suara di Sulawesi Utara. Pesparawi 2026 Sulawesi Utara juara umum. Ya, ini tempat ini akan kita jadikan markas mereka, termasuk Pesparani. Ya, jadi nanti Protestan dan Katolik tempat markasnya ada di sini. Dan kita akan atur karena ruangan ini cukup banyak, cukup besar. Kita akan bagi nanti yang semuanya untuk kepentingan masyarakat dan organisasi-organisasi di Sulawesi Utara yang membawa nama Provinsi Sulawesi Utara. Gubernur menegaskan pemerintah berkomitmen mengelola setiap aset milik daerah dengan baik. Menurutnya, kehadiran gedung Minahasa Raat harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus menjaga nilai sejarah yang dimiliki gedung tersebut. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi Gubernur Akmil beri motivasi kepada siswa SRMA 44 Minahasa, Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba. Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir. Bagaimana penegakan hukum? Saya dengan menyampaikan bahwa ada 2.100 Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi Wakil hari. Presiden Gibran Rakabuming menemui perwakilan pengemudi. Polda juga menyatakan siap menyelidiki. Selatan ada rekan Wafik Aziza yang akan melaporkan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Dan maut pesta pernikahan anak Gubernur Jawa Barat disapu puting beliung pada Sabtu lalu. Ulasan peristiwa penting terkini. Abolisi serta amnesti adalah hak Presiden. PDIP juga menyebut mendukung pemerintahan dari luar. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Silangan. Sidang diisi dengan lantunan doa serta orasi. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore, live di Kompas TV. Jelang malam dengan berbagai informasi. Hujan deras yang terus-menerus mengguyur wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah menyebabkan tanah bergerak. Jadi yang cocoknya cuma Pak Prabowo-nya aja nih, Mas Toto. Nah, itu kan programnya Pak Prabowo. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Apakah ini peristiwa dengan sindikat yang sama? Personel untuk pengiriman pasukan di wilayah konflik tak terkecuali. Sapa Indonesia Malam, setiap hari, live di Kompas TV. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Pagi. Saudara, Gubernur Akademi Militer Mayor Jenderal Rano Tilaar melaksanakan kunjungan kegiatan Taruna Bakti di Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa, Sulawesi Utara pada Jumat pagi pekan lalu. Dalam kunjungan itu, Majen Rano Tilaar meninjau sekaligus memberikan motivasi bagi para siswa sekolah rakyat terintegrasi tentang pendidikan karakter serta disiplin militer.
Para siswa sekolah rakyat terintegrasi ini begitu antusias menyambut serta mendengarkan arahan maupun motivasi dari Gubernur Akademi Militer Majen Rano Tilar. Sebanyak 75 siswa selama 44 Minasa ini senang dan bangga bisa mendapat materi secara langsung dari jenderal berpangkat 2 bintang tersebut. Mereka menilai materi yang didapatkan sangat bermanfaat, apalagi menyangkut tentang strategi, disiplin militer, penguatan karakter, serta wawasan kebangsaan. Atas kunjungan Bapak Gubernur Akademi Militer tadi, kami mendapat materi sangat banyak dari sejarah pejuang-pejuang Akademi Militer dan profil Akademi Militer. Dari materi itu, kami sangat termotivasi untuk belajar menjadi pemimpin yang bagus, lebih disiplin, dan siap untuk menjadi taruna Akademi Militer. Tentunya sangat senang karena dari banyaknya sekolah rakyat di Indonesia, hanya sekolah kami yang dipilih untuk dikunjungi. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depan para siswa-siswi bisa menjadi generasi muda yang unggul, memiliki intelektual yang baik, berintegritas, dan mampu berkompetisi. Sekolah rakyat menengah atas 44 Minasa ini adalah untuk melihat langsung kegiatan yang dilakukan dalam rangka Bakti Taruna, yaitu taruna-taruna yang diterjunkan ke sekolah-sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan daripada menerjunkan para taruna ke sekolah-sekolah rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia adalah agar para siswa-siswi di sekolah rakyat ini bisa mendapatkan gambaran dari para taruna bagaimana yang dimaksud dengan disiplin militer. Kegiatan Taruna Bakti ini juga merupakan agenda untuk menerjunkan taruna di semua sekolah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Sedikitnya 263 personil, baik taruna Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dibagi di semua sekolah rakyat untuk menjadi patron menyangkut disiplin militer. Para siswa juga diminta agar mudah berinteraksi dengan para taruna selama pembinaan, sehingga mereka sesuai dengan program pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto. Para siswa sekolah rakyat nantinya ada yang bisa menjadi seorang taruna yang unggul menuju generasi emas mendatang. Tim Liputan Kompas TV Minasa, Sulawesi Utara. Beralih ke Papua, Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat, salah satunya dengan pelatihan dan penampingan pengelolaan kampung wisata. Puluhan warga kampung Malaumkarta dan kampung Suwatolo, distrik Makbon, Kabupaten Sorong mengikuti pelatihan dan pendampingan pengelolaan kampung wisata. Kegiatan ini digelar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan dipusatkan di Balai Kampung Suwatolo. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata berbasis kampung. Kami dari Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung khususnya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kampung tentang bagaimana pengelolaan wisata lokal yang ada di tempat destinasi wisata masing-masing. Kita ke informasi menarik lain, Saudara. Organisasi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Sulawesi Utara resmi dilantik Senin siang 10 Agustus 2026. Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang hadir dalam pelantikan meminta agar organisasi yang fokus pada energi terbarukan itu dapat mengoptimalkan sumber energi yang dimiliki oleh daerah guna memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Sulawesi Utara resmi dilantik pada Senin siang. Organisasi tersebut diminta untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai potensi energi terbarukan yang ada di Sulawesi Utara. Ditemui usai pelantikan, Profesor Beni Pinontoan selaku Ketua METI Sulut mengatakan, potensi energi yang dimiliki Sulawesi Utara sangat luas, sehingga diperlukan kajian secara menyeluruh untuk menentukan potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
Kita akan petakan, kemudian kita akan lihat apa yang menjadi potensi energi terbarukan di Sulawesi Utara, dan itu kita akan kaji, kemudian kita akan connect ke mereka. Sudah kita lihat itu adalah surya, kemudian juga laut tapi kita akan pelajari lebih dalam lagi. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai berharap kehadiran METI Sulut dapat mendorong optimalisasi sumber energi terbarukan di daerah serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Sulawesi Utara menyimpan potensi energi baru terbarukan yang sangat luar biasa, baik berupa energi panas bumi, geotermal, tenaga air, hidro, surya, biomasa, hingga energi ke laut. Potensi ini adalah modal utama kita untuk mewujudkan kedaulatan energi yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Meski hanya memiliki masa bakti selama 3 tahun, Profesor Beni Pinuntoan selaku Ketua METI Sulut optimis, organisasi yang dipimpinnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan di Sulawesi Utara. Swingli Mandares, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita beralih ke Ambon, Maluku. Saudara, ratusan pelajar tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama di kota Ambon, Maluku memadati gedung Taman Budaya Ambon untuk mengikuti lomba ukulele. Selain menjadi wadah pelestarian musik tradisional di tengah modernisasi, ajang ini juga dijadikan media rekonsiliasi efektif untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini. Direktur Ambon Music Office yang juga adalah juri kita. Ratusan pelajar dari sekolah dasar hingga menengah pertama di kota Ambon memadati gedung Taman Budaya Karangpanjang Ambon untuk mengikuti festival ukulele. Kompetisi tahunan ini memfokuskan pada penampilan musik kelompok dengan aransemen tradisional khas Maluku. Pada festival tahun ini, panitia penyelenggara mewajibkan setiap kelompok membawakan lagu daerah setempat. Langkah ini untuk memperkuat kreativitas lokal sekaligus melestarikan warisan budaya lokal di tengah modernisasi. Selain aspek budaya, ajang ini menjadi media rekonsiliasi efektif. Melalui musik, pemerintah kota berupaya menanamkan nilai-nilai toleransi perdamaian sejak dini kepada anak-anak di kota Ambon. Kecamatan Sirimal melakukan kegiatan festival ukulele dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon. Dengan adanya keikutsertaan peserta dari Kecamatan Pisanewe yang nanti akan memperebutkan juara, kemudian akan ikut lagi bertanding di tingkat Kota Ambon. Harapan kami bahwa dengan adanya pertandingan ini menambah minat dan bakat kreativitas daripada anak-anak itu sendiri, lebih lagi ditingkatkan dalam pemahaman bermain ukulele tentunya. Dengan konsistensi secara berjenjang, ekosistem musik tradisional di Maluku diharapkan terus berkembang dan terus dilestarikan. Yahya Latif, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, nama Sulawesi Utara kini lagi menasional, khususnya di bidang olahraga berkuda. Tahun ini kejuaraan nasional seri 1 pacuan kuda di Pangandaran, Jawa Barat, kontingen Sulut mampu meraih juara umum. Pembinaan dari induk organisasi Pordasi Sulut memegang peranan penting untuk meningkatkan prestasi olahraga berkuda di daerah ini. Di tahun 2026 ini, kontingen berkuda Sulawesi Utara mampu meraih prestasi membanggakan. Di Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby, di lapangan pacuan kuda Lekok Jawa Pangandaran, Jawa Barat, kontingen Sulut berhasil menggondol juara umum, mengungguli kontingen-kontingen kuat seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kemenangan kontingen Sulut di Kejurnas Seri 1 tak lepas dari performa kedua kuda Sulut, yakni Silong Rimboka dan Monokrom, yang mampu raih podium 1 dan 2 di kelas utama Derby.
Caretaker Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Pordasi Sulut, James Suani bilang, prestasi di Kejurnas Seri 1 tahun ini tak lepas dari peran semua pihak, seperti pemerintah daerah dan termasuk para pemilik stable yang mampu melahirkan kuda-kuda unggul serta joki handal. Pordasi Sulawesi Utara tentunya ke depan akan terus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah kabupaten kota yang biasa kita berpartner untuk melangsungkan event-event yang berkontinu. Yang biasa kita laksanakan per tahun itu kurang lebih 3-4 kali event. Jadi potensi kuda-kuda pacu di Sulawesi Utara dengan adanya event-event yang kita laksanakan kontinu dengan terbuktinya pada Kejurnas Seri 1 kemarin di mana Sulawesi Utara berhasil merebut juara umum 1 di Legok Jawa Pangandaran Jawa Barat. Tentunya ini menggairahkan lagi para peternak-peternak kuda pacu Sulawesi Utara, khususnya para owner-owner yang ada dan owner-owner baru. Jadi peternak-peternak lokal bersama-sama ingin memberikan lagi kontribusi bagi stable mereka sendiri untuk menciptakan hasil-hasil kuda yang terbaik. Saat ini kuda-kuda dari Sulawesi Utara telah mendominasi hampir semua kejuaraan maupun kelas yang diikuti. Bahkan para joki yang berkiprah di nasional sebagian besar juga berasal dari Sulawesi Utara. Pertama, kita tentu memilih dengan selektif breedingnya. Jadi dari calon indukan kita sudah pilih yang menurut kita yang terbaik. Jadi setiap tahun itu dievaluasi mana yang agak kurang. Itu biasanya kita tidak lanjutkan untuk di breeding, tapi kita selalu memilih yang kualitas terbaik lah dari segi indukan dan juga penjantannya. Sementara dalam persiapan menghadapi Kejurnas Seri 2 Indonesia Derby di bulan Oktober yang akan berlangsung di sirkuit pacuan kuda Tompaso Minahasa di Sulawesi Utara, Pordasi Sulut akan menyelenggarakan event pemanasan kejuaraan daerah berkuda sebagai persiapan di Kejurnas Seri 2 nanti. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi olahraga diantaranya Veda Pratama finish ke-9 di balapan Moto3. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kompas Pagi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemlu. Buat siang hari Anda lebih berkualitas dengan berita-berita pilihan kami. Menurut data BPBD, ada berapa wilayah yang terdampak banjir di Bali? Ragam informasi dari setiap peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Terangkum semua di Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Beri makna pada siang hari Anda. Saatnya terhubung dengan informasi yang akurat dan terpercaya. Simak selengkapnya di Kompas ya. Dari peristiwa penting di dalam negeri hingga dinamika global yang memengaruhi dunia. Pasca gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, aksi protes berlangsung di Milan, Italia. Berita yang aktual, tajam dan mencerahkan. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab kita bersama. Ketahui realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Serap inspirasi dari upaya di mana kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan tetap lestari. Inovasi. Karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali lebih cepat. Serta solusi berkelanjutan oleh individu, komunitas, maupun institusi. Ikuti Sustainasia setiap Sabtu pukul 9 pagi di Kompas TV. Upaya mencari solusi dari banyak sisi memerlukan pemikiran, kematangan, dan kebaruan. Dengan kesadaran guna menciptakan perubahan. Bersama saya, Yogi Nugraha, dalam Satu Meja The Forum.